Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Siapa yang tadi datangnya itu paling cepat? Ya, Yesi, coba Yesi untuk mengikuti teman-temannya untuk berdoa bersama. Doa selesai. Nah, sekarang ibu absen dulu ya. Yesi, Bella, Iyut, Aseri. Baiklah, sepertinya hari ini anak-anak ibu hadir semua ya. Nah, semoga seterusnya kita dapat diberikan kesehatan, kita dapat belajar bersama di kelas ini. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Iya, kita kemarin belajar tentang makanan sehat. Nah, makanan sehat itu apa saja sih, Nak? Ya, makanan seperti apel, ya kan, buah-buahan, seperti daging, dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tema 3, subtema 2, pembelajaran pertama yaitu mengenai sama makanan sehat. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama kita dapat mengetahui media cetak dan media elektronik. Yang kedua kita dapat mengetahui makanan sehat dan sistem pencernaan dan sistem gangguan pencernaan pada manusia. Nah, sebelumnya ibu mau tanya lagi, siapa yang berangkat ke sekolah tadi sarapan? Ya, coba Iyut sarapan apa, Nak? Buah. Ya, buah apa coba? Buah pir. Oke. Terus ada yang lain? Yang lain sarapan apa? Ya, sarapan nasi ya, nasi goreng. Nah, setiap pagi itu kita wajib untuk sarapan, ya kan? Karena kita terhindar dari penyakit. Coba kalian perhatikan, kalian buka bukunya pada halaman 46. Nah, pada halaman 46 sudah dibaca ya kan? Dan buka. Di situ membahas ada percakapan antara Dayu dan Udin. Mereka itu membahas tentang media cetak dan media elektronik. Ada macam-macam media ya kan? Ada media cetak dan media elektronik. Seperti mereka bahas, media cetak itu ialah yang dari koran, dari majalah yang kita baca-baca, dan media elektronik itu dapat kita lihat melalui televisi, ya kan? Ada itu di TV-TV itu iklan apa? Iklan obat sakit perut, ya kan, yang mereka bahas itu. Ada iklan sampo, ada iklan makanan. Nah, itulah yang dikatakan iklan media elektronik. Selanjutnya, ibu akan memberikan video pembelajaran. Coba kalian perhatikan ya. Makan adalah aktivitas harian yang sebaiknya tidak dilewatkan. Baik makan pagi, siang, dan malam memiliki manfaatnya tersendiri dalam menjaga tubuh tetap sehat dan berenergi. Hanya saja, di tengah kesibukan yang padat, sebagian orang sampai tak acuh terhadap sinyal lapar yang sudah dikeluarkan oleh tubuh. Akibatnya, banyak orang mengidap sakit MA dikarenakan meningkatnya asam lambung. Ada banyak dampak buruk yang ditimbulkan dari pola makan yang tidak teratur. Berikut adalah dampak-dampaknya. 1. Perubahan hormon. Pola makan yang tidak teratur menyebabkan peningkatan pada hormon kortisol yang menyebabkan peningkatan pada berat badan. 2. Dapat mengakibatkan diabetes. 3. Merusak fungsi sistem pencernaan seperti susah untuk buang air besar. 4. Mudah lelah karena melambatnya sistem metabolisme pada tubuh. 5. Mood swing. Pola makan tidak teratur
juga dapat mempengaruhi sisi psikologis seseorang, seperti tidak stabilnya mood seseorang, cepat marah, dan lainnya. 6. Dapat menurunkan fungsi otak. Pola makan tidak teratur dapat membakar glukosa yang ada di otak yang menyebabkan otak tidak berfungsi dengan baik secara perlahan. 7. Mempengaruhi bentuk fisik seseorang, seperti menjadi terlalu kurus atau terlalu gemuk. Nah, sebenarnya, kapankah sebaiknya seseorang makan pagi, siang maupun malam? Penjelasan ini dapat membantu Anda untuk lebih menjaga waktu makan sehingga tidak muncul masalah dalam tubuh. Tapi ingat, konsumsi makanan bergizi tetaplah penting ketimbang menelan junk food. Berikut panduan waktu yang tepat untuk makan setiap hari. Makan pagi. Aktivitas yang juga disebut dengan sarapan ini sebaiknya dilakukan sekitar 30 menit usai bangun pagi. Jangka waktu tersebut bisa dibilang cukup ideal. Jika dilihat jangka waktu untuk sarapan, maka usahakan melahapnya antara pukul 7 hingga 10 pagi. Masukkan unsur makanan berprotein dalam menu sarapan, karena sarapan dapat membantu menyediakan energi yang cukup untuk beraktivitas hingga siang hari. Pikiran pun lebih mudah untuk berkonsentrasi. Siang. Waktu yang disarankan untuk makan siang yaitu 12.45. Jika kesulitan untuk mendapatkan makan di jam tersebut, setidaknya Anda perlu memastikan bahwa jeda waktu antara sarapan dan makan siang adalah kurang lebih 4 jam. Jangan tunda makan siang Anda hingga sore hari. Makan malam. Makan malam yang disarankan yaitu sebelum masuk pukul 19 atau 7 malam. Memberikan jeda waktu sekitar 3 jam antara makan malam dengan waktu tidur dapat meningkatkan kualitas tidur. Karena makan malam terlalu larut akan memberikan dampak buruk bagi tubuh. Nah, berdasarkan video tadi, setelah kalian mengamatinya, apa yang kalian dapat? Dalam video tadi berisi tentang apa? Iya, tentang pola makan hidup sehat. Nah, ketika kita tidak menjalankan pola makan hidup sehat, apa yang akan terjadi? Iya, kita akan sakit. Di dalam video tadi, jika kita tidak menjalankan pola makan hidup sehat itu, kita akan mendapatkan berbagai penyakit untuk tubuh kita. Yang pertama yaitu kita akan diabetes, ya kan, kita akan sakit perut atau diare itu. Terus tuh sistem pencernaan pada tubuh kita itu akan terganggu, seperti kita akan susah buang air besar, buang air kecil, kita terkena penyakit sakit perut atau diare. Nah, itu kan tidak inginkan. Nah, makanya kita harus menjalankan pola makan hidup sehat agar kita sehat, agar kita kuat, dan agar kita semangat. Jika kita belajar, maka kita akan selalu fokus dalam pembelajaran. Nah, Ibu mau tanya nih, ada yang mengetahui bagian-bagian dari sistem pencernaan manusia? Ya, coba sebutkan. Ya, ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, ada usus halus, usus besar, lalu ke anus atau tempat terakhir pembuangan kotoran-kotoran atau sisa makanan kita tadi. Nah, makanan kita makan itu akan dicerna pada bagian-bagian sistem pencernaan yang ada pada tubuh kita. Selanjutnya, Ibu mau tanya lagi, makanan sehat itu apa saja, Nak? Ada apa saja? Ya, ada buah-buahan, ada daging, kan? Ada minuman yang bervitamin juga. Semua itu kita butuhkan untuk tubuh kita. Seperti kan ada buah-buahan tadi seperti buah apel, buah pir, buah anggur, pisang, ya kan? Terus ada sayur-sayuran, ada sayuran apa? Ada
ada wortel, ya kan, sayur-sayurannya, ada daging ayam, daging sapi, dan sebagainya. Selanjutnya ibu akan membagi kelompok, satu kelompok itu 4 orang. Tugasnya kita itu akan membuat media cetak ya. Kita akan membuat media cetak berdasarkan pada sistem yang kalian ketahui, sistem gangguan pencernaan pada manusia, seperti yaitu penyakit sakit perut atau diare. Nah, seperti yang ada di samping ibu, yaitu tentang iklan atau poster diare. Nah, diare itu seperti apa, cara bagaimana pencegahannya itu, ya kan, dan bagaimana tanda-tanda penyakit diare itu. Kalian buat per kelompok dan ibu tunggu. Nah, catatan ya, bagi kelompok yang benar-benar bagus membuat iklan poster tentang penyakit atau masalah pada sistem pencernaan kita pada manusia itu, kelompok yang bagus akan ibu tempel di madi. Dan untuk bagi kelompok yang lain ibu tempel juga, tapi di depan kelas kita ya. Silakan kalian buat sebagus mungkin dan semenarik mungkin. Ibu tunggu. Nah, sudah selesai ya nak. Sebaiknya kalian kumpul dari kelas 1, kumpul di ketua kelasnya, nanti ketua kelasnya bawa ke ruangan ibu, ya kan. Nah, setelah ini jika sudah, kita akan membuat cairan oralit. Nah, apa sih cairan oralit itu? Nah, cairan oralit itu merupakan cairan untuk mencegah penyakit pada tubuh kita, yaitu penyakit diare tadi. Dengan meminum cairan tersebut, maka kita akan segera sembuh. Nah, baiklah. Yang pertama, kita masukkan 1 sendok gula pasir. Selanjutnya, setengah sendok teh garam. Kira-kira seperti ini ya. Dan kita masukkan air hangat ke dalamnya. Nah, dilarutkan. Setelah itu kita berikan kepada anak yang sakit perut atau terkena diare. Dan perbanyak untuk makan pisang agar melancarkan sistem pencernaan pada manusia atau sistem pencernaan pada tubuhnya. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu kita tadi belajar mengenai media cetak, media iklan. Yang pertama yaitu ada terbagi menjadi 2, media iklan elektronik dan media iklan cetak. Nah, media dari elektronik tadi seperti TV, ya kan. Yang kedua yaitu media cetak yang tadi dari majalah dan dari koran dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai pola makan hidup sehat. Nah, kita itu harus melaksanakan pola makan hidup sehat. Apa yang terjadi jika kita tidak melaksanakan pola makan hidup sehat? Iya, akan ada penyakit dalam tubuh kita seperti diabetes, ya kan, gangguan pencernaan seperti diare, sakit perut, dan sebagainya. Jadi, kita itu harus melaksanakan pola makan hidup sehat, memakan makanan yang bergizi seperti buah, sayur, daging, minum susu, ya kan, biar kita sehat. Agar apa nak? Agar kita pintar, agar kita sehat, agar kita belajarnya tetap fokus. Nah, mengerti kalian semua? Iya, mengerti. Selanjutnya, jika sudah, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Besok kita akan bertemu lagi. Sekarang ketua kelasnya untuk memimpin doa teman-temannya. Berdoa selesai. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, langsung pulang. Jangan main dulu.